di sini saya akan menjelaskan tentang regresi untuk pengantar. Regresi linear sering digunakan untuk melihat nilai prediksi atau perkiraan yang akan datang. Apabila X dan Y mempunyai hubungan, maka nilai X yang sudah diketahui dapat digunakan memperkirakan Y. Perkiraan mengenai terjadinya sesuatu kejadian atau nilai variabel untuk waktu yang akan datang seperti prediksi produksi 3 tahun yang akan datang, prediksi harga bulan depan, ramalan jumlah penduduk 10 tahun mendatang, ramalan hasil penjualan tahun depan. Ramalan mengetahui suatu kejadian baik secara kualitatif, yaitu akan turun salju, akan terjadi perang, akan lulus ujian. Kuantitatifnya itu produksi padi akan mencapai 16 juta ton, indeks harga 9 bahan pokok naik 10%, penerimaan devisa turun 5%. Melakukan peramalan adalah dengan menggunakan garis regresi. Untuk variabel Y yang nilainya akan diramalkan disebut variabel tidak bebas atau dependent variable. Sedangkan variabel Y yang nilainya digunakan untuk meramalkan nilai Y disebut variabel bebas atau independent variable atau variabel peramal atau prediktor dan sering kali disebut variabel yang menerangkan atau explanatory. Pada hubungan-hubungan antar dua variabel dapat dibedakan atas 3. Yang pertama itu ada hubungan searah atau positif, yang kedua itu ada hubungan tidak searah atau negatif, dan juga yang ketiga itu tidak ada hubungan. Untuk hubungan searah atau positif, hubungan yang searah diartikan apabila perubahan variabel X-nya itu atau independen itu akan mempengaruhi variabel Y yang searah. Misalnya yaitu hubungan antara pengeluaran iklan X dan jumlah penjualan atau Y. Hubungan tidak searah atau negatif itu, dua variabel Y dikatakan tidak searah yang bersifat kebalikan atau negatif apabila perubahan variabel independen X akan mempengaruhi variabel dependen Y. Pada area yang berlawanan artinya apabila variabel X bertambah maka variabel Y berkurang, atau sebaliknya jika variabel X berkurang maka variabel Y yang bertambah. Contohnya itu pada hubungan antara usia kendaraan X dengan tingkat harga atau Y. Yang selanjutnya itu tidak ada hubungan. Dua variabel itu tidak dikatakan tidak ada hubungan apabila perubahan pada variabel dependen atau X tidak mempengaruhi perubahan pada variabel dependen Y. Contohnya itu yaitu hubungan antara konsumsi pangan X dengan tingginya gedung atau Y. Ini adalah gambar dari hubungan, di mana gambar A itu ada hubungan garis positif, yang B-nya itu hubungan garis positif tapi lebih tersebar, yang C-nya itu hubungan garis negatif, yang D-nya itu hubungan garis lengkung negatif, yang E-nya itu hubungan garis lengkung negatif, dan juga yang F-nya itu hubungan garis lengkung positif, dan yang E-nya itu tidak ada hubungan. Untuk jenis-jenis analisis regresi, yang pertama regresi linear jika hubungan antar variabel bebas terhadap variabel tak bebas berbentuk linear. Untuk regresi linear sederhana yaitu Y sama dengan A tambah BX. Untuk regresi linear berganda Y sama dengan A tambah B1X1 tambah B2X2 tambah B3X3. Untuk regresi tak linear jika hubungan antara variabel bebas terhadap variabel tak berbentuk linear. Untuk regresi kuadratik yaitu Y sama dengan A tambah BX tambah CX kuadrat. Untuk regresi kubiknya itu Y sama dengan A tambah BX kuadrat sama dengan A tambah BX tambah CX kuadrat tambah DX pangkat 3 sama dengan A tambah BX kuadrat tambah CX pangkat 3 sama dengan A tambah BX pangkat 3. Untuk regresi linear sederhana dan berganda. Regresi linear sederhana dan berganda. Analisis regresi linear sederhana. Analisis regresi linear sederhana adalah hubungan secara linear antara satu variabel independen atau X dengan variabel dependen atau Y. Untuk analisis ini digunakan untuk mengetahui arah hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen, apakah itu positif atau negatif. Untuk persamaan regresi linear sederhana, regresi merupakan suatu alat ukur yang digunakan untuk mengukur ada atau tidaknya korelasi antar variabelnya. Istilah regresi itu sendiri berarti ramalan atau taksiran. Persamaan yang digunakan untuk mendapatkan garis regresi pada data diagram pencar disebut persamaan regresi. Untuk menempatkan garis regresi
pada data yang diperoleh, maka digunakan metode kuadrat terkecil sehingga bentuk persamaan regresi L sebagai berikut. Y-aksen sama dengan A tambah BX, di mana Y-aksen adalah nilai estimate variabel terikat, A yaitu titik potong garis regresi pada sumbu Y atau nilai estimate Y-aksen bila X sama dengan 0, B yaitu gradien garis regresi atau perubahan nilai estimate Y-aksen persatuan perubahan nilai X. X-nya itu nilai variabel bebas. Adapun untuk persamaan regresi linear sederhana adalah Y-aksen sama dengan A tambah B1 X1 tambah B2 X2 tambah seterusnya sampai ke tambah Bn Xn, di mana Y-aksennya itu variabel dependen atau nilai yang akan diprediksikan. Untuk X1 dan X2-nya itu variabel independen, A-nya itu konstanta atau nilai Y-aksen apabila X1, X2, Xn itu sama dengan 0. Untuk B-nya itu koefisien regresi atau nilai peningkatan ataupun penurunan. Nilai dari A dan B pada persamaan regresi dapat dihitung dengan berikut. B sama dengan sigma dari X1 Y1 per sigma X1 kuadrat, di mana B sama dengan N kali sigma dari X1 Y1 dikurang sigma X1 dikali sigma Y1 YI per N kali sigma XI kuadrat dikurang sigma XI dikuadratkan. Dan untuk mencari A-nya itu sama dengan Y kurang BX. Koefisien regresi adalah gradien garis regresi atau nilai B. Nilai B positif menunjukkan hubungan antara variabel X dan Y ke arah atau hubungannya positif. Nilai B negatif menunjukkan hubungan antara variabel X dan Y berlawanan arah atau hubungannya negatif. Besar kecilnya perubahan variabel X terhadap variabel Y ditentukan oleh besar kecilnya koefisien regresi. Untuk koefisien determinasi adalah alat utama untuk mengetahui sejauh mana tingkat hubungan antara variabel X dan Y. Untuk rumusnya yaitu R kuadrat sama dengan A dikali sigma Y tambah B kali sigma XY dikurang N kali Y kuadrat per sigma Y kuadrat kurang N Y kuadrat, di mana ada koefisien determinasi antara 0 sampai 1. Nilai koefisien determinasi sama dengan 1 menunjukkan hubungan sempurna, kalau sama dengan 0 menunjukkan tidak hubungan. 81% artinya 81% perubahan dari variabel Y ditentukan oleh variabel X. Baik, sekian penjelasan dari materi dari regresi, menjelaskan tentang cara melukiskan hasil pengamatan mengenai banyaknya orang yang datang atau X dan banyaknya orang yang berbelanja dalam kota dalam 30 hari. Nah, di sini kita akan mencari analisis regresinya. Nah, pertama-tama kita klik analyze, terus regresi, terus kita pilih yang linear. Nah, di bagian dependen itu kita buat variabel berbelanja. Nah, untuk independen itu variabel pengunjung. Nah, untuk case labelnya itu tanggal. Nah, di statistiknya itu kita di regresinya itu kita pilih estimate, kita pilih model fit. Untuk residualnya itu kita pilih klik case with diagonal dan all case continue. Nah, untuk plotsnya itu ada scatter 1 sama 2. Untuk scatter 1 untuk Y-nya itu ada drive, untuk X-nya itu untuk jalur. Nah, untuk scatter yang kedua itu Z-nya itu kedua ke Y. Untuk variabel X-nya itu dependen. Nah, untuk standardized residual plots-nya itu kita pilih yang normal probability plots. Kita klik continue. Nah, di bagian option-nya itu kita gunakan yang tabel F dengan entry-nya itu 0,05. Kita klik include constant inclusion, kita pilih diminishing value-nya itu exclude as with. Kita klik continue, terus kita klik OK. Nah, di sini akan ditampilkan output-nya, di mana ini ada variabel enter remove, mau summary, dan ANOVA-nya. Nah, selanjutnya itu ada kasus yang kedua, di mana di situ kita akan mencari hubungan antara umur, berat badan, sama tinggi badan. Nah, di sini sudah ada data, ada umur, ada tinggi, dan berat. Nah, untuk mencari regresi bergandanya itu kita klik analyze, terus regresi linear. Nah, untuk bagian dependen itu kita pilih variabel berat. Nah, untuk independen itu kita pilih variabel
tinggi, sama umur. Nah, untuk statistiknya itu kita pilih yang sama seperti yang pertama, kita klik estimate, model fit. Nah, untuk residualnya tidak perlu klik continue. Nah, di bagian plus ini tidak perlu kita isi, hanya kita kosongkan saja. Nah, untuk option itu sama seperti yang pertama, kita itu menggunakan probability of error dengan entry-nya itu 0,05. Terus kita klik include constant inclusion. Nah, untuk missing value-nya itu kita klik yang list list continue, terus kita klik OK. Baik, di sini akan ditampilkan sebuah data atau output dari hasilnya itu. Baik, sekian penjelasan dari saya terkait analis regresi menggunakan SPSS. Sekian dan terima kasih.